teman-teman semua, jadi hari ini saya, Uma, dan Saskia ingin mempresentasikan tentang apa persamaan tekanan internasional dulu dan sekarang terhadap Indonesia. Akan kelompok kami, yang pertama yaitu ada Saskia Alia dan juga Uma Muyasaroh. Pertama, tekanan internasional terhadap Indonesia telah terjadi sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. Meskipun konteks dan situasi internasional telah berubah, namun ada beberapa persamaan dalam tekanan internasional terhadap Indonesia dulu dan sekarang. Yang kedua yaitu reaksi. Reaksi Indonesia terhadap tekanan internasional dulu dan sekarang sama-sama bersifat defensif dan berusaha mempertahankan kedaulatan negara. Dulu, setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tekanan internasional dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Indonesia merespon dengan defensif dan berusaha mempertahankan kedaulatan negara melalui diplomasi internasional dan perjuangan bersenjata. Sekarang, Indonesia masih menghadapi tekanan internasional terkait isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kebangsaan berpendapat. Indonesia merespon dengan defensif dan berusaha mempertahankan kedaulatan negara melalui diplomasi internasional dan kerjasama dengan negara-negara lain. Lanjut, yang kedua yaitu aksi. Aksi Indonesia terhadap tekanan internasional dulu dan sekarang sama-sama berusaha meningkatkan diplomasi dan kerjasama internasional. Dulu, Indonesia melakukan diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia juga berusaha meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Sekarang, Indonesia melakukan diplomasi internasional untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan dengan negara-negara lain. Indonesia juga berusaha meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain melalui G20 dan PBB. Selanjutnya yaitu tugas Indonesia terhadap tekanan internasional dulu dan sekarang sama-sama berusaha mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dulu Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari campur tangan Belanda. Indonesia juga berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Sekarang Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam era globalisasi. Indonesia juga berusaha meningkatkan pembangunan global dan ekonomi sosial melalui program-program pembangunan nasional. Yaitu situasi tekanan internasional terhadap Indonesia dulu dan sekarang sama-sama dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara lain. Dulu situasi tekanan internasional dipengaruhi oleh kepentingan kolonial Belanda dan Perang Dingin. Indonesia menjadi arena persaingan antara blok barat dan blok timur. Sekarang situasi tekanan internasional dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan negara-negara lain dalam era globalisasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang strategis dalam kerjasama internasional dan perdagangan global. Jadi kesimpulannya adalah persamaan tekanan internasional terhadap Indonesia dulu dan sekarang adalah adanya campur tangan negara-negara lain dalam urusan negeri Indonesia, dan Indonesia merespon dengan defensif dan berusaha mempertahankan kedaulatan negara. Namun konteks dan situasi internasional telah berubah dan tekanan internasional sekarang lebih terkait dengan isu-isu global dan hak asasi manusia, kerjasama internasional untuk mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya dan Saskia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami menyampaikan materi tersebut bersumber dari Google dan juga AI. Kami menggabungkan keduanya. Dan terima kasih kepada Pak Al, mohon maaf kami terlambat mengumpulkan. Dan juga PPT ini kami rancang berdua. Namun, saya memohon maaf kepada Pak Al karena rekaman suaranya hanya dari saya sendiri, Uma. Karena Saskia Alia sudah pulang ke Pemalang. Karena jarak dari Pemalang dan juga Salatiga sangat jauh, maka dari itu saya saja yang merekam suara. Jika Saskia Alia merekam suara dari WhatsApp, ketika diedit suaranya kurang jelas. Terima kasih Pak Al dan saya Saskia mohon maaf karena keterlambatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.